Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semuanya. Perkenankanlah kami grup 3, mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif yang diampu oleh Ibu Dr. Hawa Hiberna, memaparkan presentasi dengan judul Sensasi, Persepsi, dan Atensi. Kelompok 3 diketuai oleh Dina Anggraini, Sekretaris saya sendiri Nurlela Siregar, anggota Alimuddin, Hasan Basri, Lulus Juharman. Pendahuluan. Sensasi adalah proses menangkap stimuli dan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Sensasi akan diubah oleh persepsi menjadi informasi. Sensasi juga merupakan pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera manusia. Sedangkan persepsi merupakan proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu, yang meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Jadi sebenarnya sensasi adalah bagian dari persepsi. Tetapi di dalam prosesnya, sensasi dan persepsi berbeda. Kalau sensasi, penerimaan stimulus lewat indera, sedangkan persepsi, penafsiran stimulus yang telah ada di dalam otak. Slide berikutnya akan saya berikan kepada Ibu Dina. Ibu Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lela. Saya lanjutkan. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan sensasi, persepsi, dan atensi? Bagaimana penyimpanan ekonik dan ekoik? Bagaimana kapasitas pemrosesan dan atensi selektif? Bagaimana pemrosesan otomatis? Bagaimana pandangan neuroscience tentang atensi? Pembahasan, pengertian sensasi, persepsi, dan atensi. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi atau sensation mengacu pada pendeteksian diri terhadap energi dari dunia fisik. Maksudnya, sensasi merupakan tahap pertama dalam perkembangan persepsi, di mana stimulus bertemu dengan panca indera kita, baik indera penciuman, pengecapan, perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Selanjutnya persepsi. Persepsi atau perception melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Maksudnya, pemproses di mana kita menyimpulkan objek yang kita dapat dan belum tentu persepsi yang dibuat memiliki kebenaran. Karena persepsi semua orang dapat berbeda-beda. Persepsi berhubungan dengan pengalaman yang kita alami dahulu. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian diri terhadap stimuli, sedangkan persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hasan. Ya, terima kasih Bu Dina. Saya akan melanjutkan paparan yang tadi disampaikan oleh Bu Dina terkait dengan atensi. Ketika kita membayangkan atensi atau attention atau perhatian, kita sering membayangkan kata-kata seperti memperhatikan, atensi penuh, dan menjadi pusat perhatian. Tanpa perlu mempelajari proses kognitif dalam atensi, seseorang dengan mudah memahami bahwa atensi adalah sumber yang berharga. Dalam bagian ini, kita akan membahas atensi sebagai mekanisme kognitif yang penting dan berharga.
Menurut Kamus Lengkap Psikologi, atensi merupakan proses mereaksi secara istimewa terhadap suatu rangsangan atau sederetan perangsang atau penyesuaian organ-organ penginderaan dan sistem saraf sentral bagi stimulasi maksimal serta keadaan kejernihan sensoris dengan adanya bagian tepian fokusnya, menurut Chaplin 2009. Secara umum, atensi diartikan sebagai pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Lanjut. Selanjutnya, penyimpanan ekonik dan ekoik. 1. Penyimpanan ekonik. Menurut Neisser, 1967, menamai kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat, sehingga dapat diproses lebih lanjut sebagai memori ikonik, iconic memory. Kemudian banyak penelitian yang menemukan bahwa informasi yang diindra direpresentasikan dengan akurat dalam memori ikonik, namun menghilang dengan cepat sekitar 250 milidetik hingga 4 detik. Jikalau tidak dikirimkan ke tahap-tahap pemrosesan selanjutnya. Untuk menyelidiki menghilangnya informasi dalam penyimpanan yang sangat singkat ini, berbagai penelitian telah dilaksanakan. Salah satu penelitian memvariasikan interval antara penampilan huruf dengan munculnya isyarat berupa nada atau tampilan tertentu. Hasilnya, jangka waktu penyimpanan memori ikonik adalah sebesar 250 milidetik atau sekitar 1/4 detik. Penyimpanan ekoik. Penyimpanan ekoik serupa dengan penyimpanan ikonik dalam 2 hal. Yang pertama, informasi sensorik mentah disimpan dalam ruang penyimpanan agar informasi mentah tersebut dapat diolah lebih lanjut. Yang keduanya atau yang B, jangka waktu penyimpanannya sangatlah singkat, sama dengan memori ikonik sekitar atau 250 milidetik hingga 4 detik. Kemudian berfungsi menyediakan waktu tambahan untuk mengamati waktu stimuli yang menghilang dari penglihatan. Impuls auditorik yang diindra berbagai percakapan akan bertambah jumlahnya seiring berlalunya waktu. Informasi yang terkandung dalam bagian kecil percakapan, musik, atau bunyi-bunyian lain tidak akan bermakna jika ditempatkan dalam konteks yang tepat bersama suara-suara lain. Penyimpanan ekoik berfungsi sebagai lem yang secara singkat menyimpan informasi auditorik sehingga seluruh informasi auditorik dapat dipahami. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya lanjutkan. Kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. Atensi selektif dilakukan ketika kita terfokus pada satu sumber informasi dan mengabaikan informasi lainnya. Terdapat 3 pendekatan dalam atensi selektif, yaitu pendekatan selektif awal. Penelitian awal tentang atensi menggunakan pendekatan mendengarkan, dikotik, untuk menghasilkan data. Yang kedua itu pendekatan seleksi akhir, merupakan pendekatan seleksi yang dikembangkan berdasarkan studi-studi yang dilakukan Frischmann 1964, menunjukkan bahwa pemrosesan terhadap informasi yang tidak diperhatikan memang terjadi. Yang ketiga yaitu pendekatan atenuasi, Frischmann 1960-1964, menemukan lebih banyak bukti yang tidak sejalan dengan teori broadband, seperti beberapa terobosan dari pesan yang tidak diperhatikan. Para peserta dapat mengerti satu cerita di telinga lainnya. Ya, lanjut. Model-model atensi selektif, atensi yang digunakan untuk memusatkan pemrosesan informasi terhadap stimuli spesifik. Terdapat jumlah model atensi selektif, yaitu 1. Model penyaringan broadband, berhubungan dengan teori saluran tunggal yang menyatakan bahwa pemrosesan informasi dibatasi oleh
kapasitas saluran yang tersedia. Yang kedua yaitu model atenuasi atau treatment. Perihal pendeteksian informasi bermakna melalui sebuah saluran yang diabaikan atau saluran yang tidak mendapatkan atensi. Lanjut. Kapasitas pemrosesan otomatis. Agar pemrosesan secara otomatis dapat terjadi, informasi harus dapat mengalir bebas dari memori ke kendali seseorang atas tindakan-tindakannya. Yaitu A, pemrosesan otomatis terjadi tanpa ada niat sadar. Yang kedua yaitu pemrosesan otomatis tersembunyi dari kesadaran, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh sebelumnya. Dampak-dampak framing sebagian besar tidak disadari. Yang ketiga, pemrosesan otomatis hanya menggunakan sedikit sumber daya sadar, atau bahkan tidak menggunakan sumber daya sadar sama sekali. Baik, akan dilanjut oleh teman saya, Pak Lulus. Silakan. Masih di mute, Pak. Pandangan neuroscience tentang atensi. Tindakan mempelajari atensi dari sudut pandang neuroscience kognitif yang memberikan kita kesempatan untuk menemukan dukungan neurologis bagi penemuan-penemuan sebelumnya dan juga membantu menemukan lokasi dari berbagai proses-proses terkait atensi yang berlangsung dalam otak. Atensi dan otak manusia. B. Atensi dan PET. Jurnal yang berkaitan dengan atensi. Dalam jurnal berjudul Potensi Atensi Pengetahuan pada Siswa Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dalam memecahkan masalah matematika, materi aritmatika sosial yang dituliskan oleh Andri Mahardika dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh EduScience pada tahun 2016 mendapat sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, proses atensi pada subjek ADHD terlihat konsisten. Ketika subjek dapat memecahkan masalah yang ada, subjek dapat mengamati dan mengetahui kecakupan data untuk mengerjakan masalah. Kedua, pada tahap menyusun strategi dalam pemecahan masalah pada subjek terlihat tidak konsisten. Hal ini terlihat ketika subjek tidak mampu memecahkan masalah yang ada, dikarenakan kesulitan untuk menjelaskan pemikirannya dalam mengerjakan masalah. Yang ketiga, pada tahap mengeksplorasi solusi, pada subjek terlihat tidak konsisten. Hal ini terlihat ketika subjek mengalami kesulitan untuk menjelaskan strateginya dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, pada tahap akhir, tahap pemecahan masalah pada subjek terlihat konsisten. Hal ini terlihat ketika subjek dapat memeriksa dan meyakini hasil dari penyelesaian masalah. Selanjutnya penutup. A. Kesimpulan. Sensasi atau sensation mengacu pada pendeteksian diri terhadap energi dari dunia fisik. Persepsi proses di mana kita menyimpulkan objek yang kita dapat dan belum tentu persepsi yang dibuat memiliki kebenaran, karena persepsi semua orang dapat berbeda-beda. Atensi diartikan sebagai pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Kapasitas pemrosesan dan atensi selektif ini terdapat dua model atensi selektif, yaitu model penyaringan atau broadband dan model atenuasi atau tracement. Demikian
makalah yang sudah kami sampaikan dan daftar pusaka bisa Bapak Ibu lihat dari beberapa rujukan yang kita dapat. Demikianlah makalah yang sudah kami sampaikan tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.